Ya, kita mulai ya market review kita hari ini. Ya, hari ini ya market sebenarnya masih sesuai sih dengan apa yang kita perkirakan ya. Mungkin teman-teman kalau ikutin detailnya ya, kita memang memperkirakan di waktu Selasa kemarin juga memang kecenderungan yang ada market adalah turun ya minimal ya untuk nutupin gap ini dulu. Oke. Gap ini ada di 6.550 ya. Jadi kalau dia bisa tutup gap itu kan lebih baik ya buat kita ya. Jadi kalau dia tutup gap itu dan bertahan berarti ini habis ini pasti ada peluang untuk kembali naik ya. Ini di gap ini juga teman-teman kalau misalnya lihat ya, itu kalau nggak salah ada EMA 50 di situ. Coba kita lihat sebentar ya. Nah, benar ya. EMA 50 ada di bawah gap itu. Di sini nih. Ini EMA 50, terus habis ini gap. Ya, jadi kita masih akan melihat indeks setelah naik kena resisten, pullback ya, tutupin gap, kemudian tinggal ya kita lihat nanti dia akan naik ke atas atau terus turun karena memang ada sentimen Omikron. Nah, kalau sentimen Omikron saya sih tidak akan terlalu membahas itu lagi. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu ya, sentimen Omikron ini menurut saya sih udah tidak terlalu menjadi sebuah isu yang cukup apa ya, cukup bisa ancaman yang bisa membuat si indeks itu koreksi cukup dalam ya. Ini yang kita lihat dari sini ya. Pertama, hari ini saja teman-teman kalau lihat dari indeks Asia lah, indeks Asia itu kan Malaysia udah Omikron duluan. Malaysia, Jepang, terus Singapura ya, itu udah duluan, termasuk Filipina kalau tidak salah ya. Itu udah duluan dan marketnya biasa-biasa saja gitu. Kita aja yang terlalu apa kepanikannya kita loh, yang kadang-kadang itu membuat logiknya itu nggak jalan. Ya ini yang sering terjadi pada market kita dan secara teknikal sebenarnya masih oke sih ya karena dia masih ikut dengan skenario teknikalnya kita. Tutupin gap ya, ini apakah di EMA 50 ini cukup tahan? Kalau dia cukup kuat menahan penurunan indeks, maka indeks akan kembali naik. Ya itu kita lihat ya. Jadi koreksi yang terjadi pada indeks itu masih wajar, masih dalam tahap wajar. Kenapa? Karena dia udah naik duluan kan, udah naik di periode sini. Jadi kalau dia koreksi, it's okay. Cuma memang ya, koreksi hari ini dengan candle gede sama kayak koreksi 2 hari yang lalu. Ya kalau koreksi hari ini ya, itu lebih ke arah sentimen Omikron. Jadi ini adalah sentimen yang ditemukannya kasus Omikron di Indonesia yang pertama kali ya. Sedangkan kalau kita lihat ya, lihat kasusnya secara keseluruhan di Indonesia ya, terutama untuk kasusnya COVID itu nggak berat kok. Ini yang yesterday ya, yesterday aja kita lihat ya. Yang gede ya, satu yang di Amerika gede, terus habis itu yang lain tuh benar-benar di Eropa kan. Ya, sedangkan kita di Indonesia walaupun dia ada di perangkat 14 ya karena memang kemarin-kemarin cukup gede kan. Ya kita cuma ketambahan 237 dengan tidak adanya kondisi kritis yang benar-benar serius. Ya ini kosong loh, ini kosong sama sekali teman-teman ya. Ini kosong artinya kita punya program vaksinasi cukup berjalan. Ya berarti mungkin ya kalau kena pun ya ini 4.864 ini kena gejala ringan, ya kan? Kena gejala ringan. Kemudian dari beberapa hari yang lalu ini anggaplah 2 hari yang lalu pun ya 2 hari yang lalu juga sekitar segitu ya 247 dari 277 juta penduduk Indonesia. Jadi ini 247 ya sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan Filipina ya. Kalau Filipina masih 111 juta penduduk ya, dia punya kasus itu sekitar 497. Jadi boleh dikatakan Filipina juga kecil. Ya Indonesia lebih kecil lagi karena dibandingkan dengan 277 juta, ini 2 kali lipat lebih dari si Filipina kan. Nah, jadi kalau lihat dari kasus ini sebenarnya ya sesuatu yang kecil ya. Ya kecil banget.
Ya, oh ya, kasus yang new kasusnya mana? New kasus itu di sini nih. Mana ya? Sebentar. Yang kuning. Ah nih, ya 190. Ya, 190 saja. Terus kalau kita lihat hari ini deh, hari ini now. Now ini kalau nggak salah belum terlalu update nih ya. Indonesia ada ketambahan 213 kasus. Kemarin berapa? Kemarin mana Indonesia? Nah, 205 kasus. Jadi benar-benar kayak konstan di sekitar 250. Kita lihat grafiknya sendiri ya. Ini sudah lihat. Ya, ini kan ini gelombang yang kedua ya. Yang kemarin itu gelombang kedua benar-benar tinggi kan. Hari ini boleh bilang hampir nggak ada kasus. Kita lihat pakai moving average. Jadi kan kita suka ya kan teknikalan. Nah, lihat ya. Dia udah mendatar kan. Ya kan mendatar. Apakah nanti apakah dia akan melonjak? Ya kita nggak tahu, oke? Tetapi dari apa namanya dari perkembangan yang ada nih sejak berapa ini? Sejak Oktober ya. Ini ya 17 Oktober itu udah benar-benar ada di bawah 1000 kan nih pergerakannya terus turun kan. Sekarang malah udah di seratusan ya. Nah, ya ini yang terakhir nih tanggal 15 Desember. Hari ini berarti nih ya. Cuman 167 new case. Cuman 167 saja. Jadi cukup terkendali. Jadi kita harapkan ya kasus ini ya dia cukup bisa mengendalikannya pemerintah ya sehingga kita tidak melihat ada sesuatu yang menjadi trigger untuk koreksi pada market. Ini mungkin ya kita kalau lihat ini mungkin lebih ke arah kepanikan saja. Dan kedua yang kedua adalah kalau gejalanya Omicron itu ringan. Ya, sekali lagi ya, gejala Omicron yang mungkin ya teman-teman bisa cek lah ya referensi-referensi yang ada di Afrika Selatan, dokter-dokternya ngomong seperti apa. Kemarin juga kita udah cover ya bagaimana gejala si Omicron cukup ringan. Jadi sakit kepala, badan pegel-pegel ya. Yang kemarin saya bilang itu kurang lebih seperti gejala-gejala akhir-akhir bulan. Ya, dimana kanker ya, kantongnya udah mulai kering ya. Jadi pala udah mulai pusing ya, badan udah mulai pegel-pegel. Jadi itu yang kita lihat ya dari Omicron. Nah, oleh sebab itu kalau lihat dari teknikal lagi, balik ke teknikal, kita ngelihat kecenderungan yang ada adalah area ini akan cukup kuat untuk menahan pergerakan indeks ya di sekitar 6.500 ya. 6.500 dan besok adalah hari Jumat, jadi kok pas banget gitu ya. Kalau sampai indeks masih turun lagi ya udah ini hari Jumat sekalian ya, sekalian di hari Jumat. Nah, buat teman-teman yang sudah punya sudah punya saham di dalam portofolio masing-masing ya. Pada saat penurunan indeks, cek sahamnya. Kita mau lihat bagaimana defensif dari saham-saham yang kita pilih. Pada saat market sedang koreksi, kalau saham kita defense, itu berarti di dalamnya, tren yang ada di dalamnya itu masih cukup kuat untuk menahan keluarnya para gajah di dalam saham-saham kita. Ini sebenarnya peluang. Kayak saya ambil contoh misalnya ya. Kayak Adaro. Hari ini dia cukup bertahan. Setelah dia breakout kan. Setelah dia break dari sini. Ya, setelah dia break. Volume tinggi. Dia break. Dan dia bertahan. Memang dia membentuk doji di sini. Doji itu berarti adanya ketidakpastian kan. Ada sebuah peperangan dulu di situ. Ya, tapi ingat sebelumnya dia itu breakout loh. Breakout dari posisi resisten ini. Ini ya resisten sekarang menjadi supportnya dia. Ya, suaranya putus-putus. Udah benar lagi. Oke, mungkin karena sinyal kali ya. Soalnya habis hujan. Oke, nah ini saya ulangi lagi ya. Ini misalnya contoh kayak Adaro. Ini contoh ya buat saham-saham yang mungkin teman-teman juga punya Adaro. Teman-teman mungkin lihat ya, oh sekarang bagaimana dia? Ya, ini kalau misalnya kita ambil daerah sini, kita ambil ya, punya di sekitar 1900, 1920. Saya punya sekitar 1920, 25 ya, itu di sekitar itu. Ya, nah kalau dia bertahan begini, ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa trennya itu masih kuat. Nah, tren masih kuat, ya mungkin dia naik besok ya tinggal doji ini tinggal kita konfirmasi. Besok dia kemana? Dia turun, nah turun dengan momentum seperti apa?
Ya, momentumnya kalau kenceng, ya mungkin dia akan retest kembali ke bawah untuk kembali naik. Ya, itu kurang lebih. Ini kalau market lagi jelek, kesempatan teman-teman untuk meretest atau menguji bagaimana portofolio teman-teman. Sama yang mungkin yang masih saya pegang ya, kayak misalnya Harum. Harum ini kalau misalnya market jelek ya, dia masih cukup bertahan. Ada beberapa saham yang cukup bertahan ya. Kalau teman-teman lihat kayak BBRI misalnya. BBRI itu masih dalam range trend yang benar. Kemarin dia naik, bener ya? Terus apa? Kena plafon. Plafon turun lagi. Ini kan yang saya bilang, sekalian saya mau ingatkan teman-teman. Ya, kalau saya bilang tunggu dia breakout, maka teman-teman berarti tunggu konfirmasi breakout baru masuk. Kalau kemarin masuk gimana? Ya sudah, ini berarti ya teman-teman bisa buat scalping atau apa gitu ya. Tetapi saya nggak nyaranin ya, karena saya juga bukan di gaya itu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, karena dia udah di plafon, ya berarti ada peluang dong dia akan retest lagi ke bawah kah? Ya, baru naik. Ya, atau jangan-jangan di daerah sini cukup kuat untuk nahan ya pergerakan dari si BBRI untuk turun lagi. Ya, mungkin dia nggak perlu retest lagi ke bawah, tapi dari situ dia udah mulai bisa naik misalnya lo ya. Oke. Nah, saham yang mungkin juga teman-teman perhatikan kalau misalnya Omicron lagi gede-gedenya, itu ada Kimia Farma. Kalbe Farma, sorry. Kalbe. Kalbe ini kan sebenarnya udah menjadi watchlist kita udah sejak lama kan, dia bergerak di situ-situ aja, ya kan? Ya, mau break, belum break ya, nggak tahu nungguin apa. Ya, ini sentimennya kan udah cukup banyak ya. Vaksin yang booster si swasta udah boleh mengimport sendiri, jualan ya, kayak gitu ya. Moga-moga tidak dibatalkan. Karena kalau yang kemarin punya kan dibatalkan nih. Nah, ini moga-moga tidak dibatalkan. Nah, kayak Kalbe, teman-teman juga bisa perhatikan, ini volume udah gede ya, di sini udah doji. Memang ini udah di plafon lagi. Tapi kalau dia bisa sampai break dari plafon itu, siap-siap teman-teman, berarti udah bisa mulai cicil masuk ke dalam Kalbe ini. Ya, kalau seandainya Omicron muncul ya, Kalbe juga ada sentimen positif ya. Kalau misalnya vaksin booster benar, swasta udah boleh mengimport, swasta udah boleh udah boleh jualan ya, mungkin udah boleh kita bilang buka praktek untuk booster ya. Berarti ada peluang dari Kalbe untuk bergerak naik kembali ya. Apalagi sekarang kan teman-teman lihat ya, dia kan sideways. Sideways ini lambangnya apa sih? Sideways ini setelah kenaikan berarti dia sedang wait and see. Nunggu ya, entah itu laporan keuangan, nunggu katalis selanjutnya ya, nunggu sentimen untuk bisa break di situ. Ya, itu kurang lebih ya, mungkin teman-teman ya, saya kalau misalnya untuk saham-saham ya kita masih melihat ya saham-saham yang kemarin sudah kita mention ya. Jadi saham-saham itu tinggal teman-teman lihat. Nah, mungkin yang saham-saham pelayaran pasti teman-teman akan nanya ya. Saham-saham pelayaran bagaimana? Ya memang mereka udah cukup naik ya. Misalnya contoh ya, ini kayak kemarin punya SMDR. SMDR kita kan ngambil berarti di daerah-daerah sekitar sini ya. Breakout atau daerah sekitar sini. Ya, saya nggak tahu teman-teman ngambil daerah mana ya. Ya, nah kalau misalnya dia udah naik segini, ya ini kemarin saya lepas sekitar putus-putus lagi nggak suaranya? Ya, ini saya lepas sekitar 21%-an ya, 21%-an itu habis itu dia mulai break ya. Break ya, ini kan kalau misalnya lihat dari sini aja nih yang level 23,6 ini 1120, karena dia break ke bawah ya otomatis kita mungkin udah bisa trailing stop ya, udah bisa keluar di situ. Ya udah bisa selamatin profit yang lumayan ya kan. Udah bisa trailing stop. Nah, hari ini mungkin yang bagus itu adalah si Nelly ya. Tapi saya nggak ngikutin sampai habis. Oh, dia Nelly ya. Nelly hari ini hampir arah ya Nelly. Ini masih di bidang pelayaran. Tema sendiri masih di di suspend ya. Masih di suspend. Jadi kita belum tahu bukanya kapan, karena kemarin udah suspend, hari ini suspend lagi, kita nggak tahu. Karena pergerakannya itu sudah 500% loh dari sini kalau sampai sini kalau teman-teman ikutin. Ya. Kalau Sochi saya tidak sarankan teman-teman ikut. Ya, nggak tahu sih ya, dia mau trend sebagus apapun dia nggak jalan-jalan. Termasuk bull itu memang sayangnya itu adalah dari volumenya itu terindikasi itu adalah
saham yang dipakai untuk apa namanya, untuk teman-teman bilangnya apa ya, repo ya, repo. Nah kalau BSML, ini Pak Thomas nggak tahu nih, akhir-akhir ini suka banget ya dengan saham-saham yang baru IPO. Ya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk di IPO. Ya, kenapa? Karena tidak ada technical di situ. Kalau teman-teman ngaku-ngakunya itu adalah trader, gimana teman-teman menganalisa technical ini? Nah, itu yang kita bingung kan. Nanti cari di 1 jam. Di 1 jam juga nggak ada technicalnya. Bagaimana kita mau menganalisa? Ya, karena tidak bisa dianalisa, makanya kita tidak trading di saham-saham yang baru IPO. Tunggulah sampai dia membentuk sesuatu. Contoh misalnya yang saham yang baru IPO yang sudah mulai kita bisa tradingkan, dan kebetulan juga memang ada sentimen di situ kan ya. Ini adalah saham ini. Ini kan baru IPO tapi udah bukan baru-baru banget ya. Tapi ini trendnya kan sudah ada. Kita udah bisa menganalisa kan. Nah, baru kita mainkan. Ya, dan nggak telat kan? Ya, nggak terlambat juga kalau teman-teman masuk di daerah-daerah situ. Ini kan masih kita follow the trend, ya. Follow the trend. Ini kemarin sempat naik, hari ini turun ya. Wajar aja sih sebenarnya ya buat ini ya, buat PMMP. Kemarin kan naiknya juga cukup tinggi ya, 2 hari itu dia rally, terus habis itu kena mentok di 500 kalau tidak salah ya. Kena mentok plafon 500, itu kan level psikologi untuk support resisten ya. Nah, ini habis ini sekarang koreksi ya, wajar-wajar aja sih. Ya, apalagi market cukup mendukung kan. Oh ya, udah mau jadiin scalping juga ya. Padahal jauh lebih enak kalau misalnya scalping ada di Cepro ya. Ya. Ya, ini juga sebenarnya apa, kalau lihat pergerakan volatility-nya memang jauh lebih enak ya buat scalping di Cepro daripada di PMMP. Tapi it's okay sih selama kita pegang datanya ya. Kalau teman-teman memang pakai itu untuk swing, itu juga nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini kalau misalnya kayak swing ya, saya swing aja sampai sini nih. Sampai 540 ya, 540. Ini masih cukup jauh sih untuk kita swing ya. Ini masih ada kurang lebih masih ada 2/3 jalan lagi ya, 2/3 ya, kita lihat ya nanti ya. Cuma ini memang saham yang cukup konservatif lah, jalannya pelan-pelan ya, tapi ya sampai ke sana pasti akan sampai. Oke, itu aja sih mungkin hari ini ya, saya mungkin cuma mention itu aja. Kita coba ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Oke, Antam buy on support, oke nggak? Oke. Nah, kita lihat ya Antam ya. Antam sebenarnya kalau teman-teman yang agresif udah bisa masuk. Tapi ya, ini yang namanya agresif ya. Ini agresif. Jadi agresif itu memang udah boleh masuk karena ini udah di daerah sekitar support kan. Ya, daerah-daerah ini malah sekitar EMA 200 malah ya. Ya, tapi ini untuk agresif. Nah, teman-teman udah tahu ya bagaimana menjadi seorang agresif. Bisa jadi kena stop loss-nya lebih cepat. Tapi kalau dia jalan, kalau dia bergerak, ya kita mungkin saja mendapat harga murah di sana. Ya, ini juga sebenarnya udah keadaan low risk kan. Ini supportnya kan kurang lebih di sini. Berarti teman-teman bisa taruh stop loss kurang lebih dari situ kan. Ini malah 200-nya kayaknya cukup nahan. Ya, sepertinya cukup nahan. Tinggal kita konfirmasi aja besok. Pergerakannya juga mungkin belum akan berjalan dalam waktu dekat. Teman-teman bisa lihat lah. Ya, kalau saya coba pakai MACD, kita coba lihat ya, MACD. Nah ya, ini kelihatannya belum akan jalan dalam waktu dekat ini. Oke, SMGR gimana? Kemarin saya udah sempat mention kan, kalau teman-teman untuk saat ini daripada pilih SMGR, ini kan dia udah break ya, lebih baik teman-teman coba lihat INTP. Ya, lihat INTP. Nih, INTP. Ini kan dia udah naik nih. Ini udah naik kan, tinggal tunggu dia pullback. Habis itu kalau teman-teman agresif ya ambil di daerah pullback. Dia tunggu dia naik. Tapi kalau teman-teman konservatif, begitu dia break 12.950 atau 1.300, di situ teman-teman ambil ya. Kalau SMGR ya, ini mungkin teman-teman udah punya barang ya, itu juga mungkin udah kita mention juga ya. Ini kebetulan dia udah break. Ini udah break. Jadi harusnya teman-teman udah mulai keluar di situ. Ya, kita nggak tahu dia akan turun sejauh apa.
Ya mungkin saja nanti kan pullback ya, tapi pullback untuk turun kembali. Ya, ini untuk SMGR. Kalau kita lihat dari teknikalnya jauh lebih menarik INTP. Ya, kita lihat TCPI. Oh, TCPI ya. Lihat volumenya. Ini kayaknya sih tidak terlalu direkomendasikan untuk teman-teman trading ya. Lihat volumenya itu tinggi-tinggi semua ya. Terus habis itu candlenya nggak kemana-mana. Ya, ini candlenya kecil-kecil loh sebenarnya. Ya, nih teman-teman bisa lihat lah. Nanti lihat sendiri ya di itu ya, di chart sendiri ya. Volumenya kan gede-gede tuh, lihat. Terus habis itu shadow-nya panjang-panjang. Berarti kan ini permainan semua kan. Sempat dibawa naik terus diturunkan. Ya makanya kan membentuk shadow. Ini makanya shadow-nya tinggi-tinggi nih. Ini apalagi kayak gini nih. Wow, tinggi banget kan? Terus diturunkan. Kayak gitu. Jadi saya tidak begitu menyarankan TCPI. Ya, TPMA. Nah, ini juga sama. Ya, ini saham-saham yang sepertinya tidak terlalu liquid ya. Dan lihat ya, ini lihat dari chartnya aja teman-teman bisa menilai ini indah apa enggak. Ini kadang nggak ada perdagangan, kadang nggak ada ya. Terus habis itu dia turun, ya ini turun juga nggak tahu kenapa. Turun tanpa ada volume. Berarti kan dia benar-benar kayak dibuang-buang orang aja gitu ya. Ini juga dibuang-buang ya. Terus dia naik, lihat shadow-nya kayak gitu. Ini bukanlah gambaran chart yang indah. Ya, chart yang boleh teman-teman tradingkan ini jauh lebih yang teman-teman mungkin sebutnya sebagai gorengan itu ya. Ya, gorengan-gorengan itu ya udah enggak lah. Oke, jadi dua itu ya Bu Ira. Dua itu TCPI dan TPMA itu lebih baik nggak usah lah, hindarin aja. Oke, habis itu coba kita lihat SAME. Oke, SAME ya. Ini kita lihat sebentar. Oke, ya ini SAME ya. Kalau SAME buat ini teknikalnya aja ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja di atas ini berapa ini 446. Ya 446 dia bisa ini dulu ya, bisa konsolidasi di atas 446. Ya kalau lihat dari strukturnya berarti dia harus break dulu daerah sini nih. Di 526 baru kita bisa nilai dia akan lanjut atau dia masih akan sideways aja ya. Ini untuk SAME. Jadi untuk sekarang nggak ada yang menarik dengan SAME. Ya, tidak ada menarik teman-teman. Saya nggak tahu data yang di luar seperti apa, tetapi untuk saat ini tidak ada yang menarik untuk SAME ya. SCMA gimana? Ini udah kita bahas kemarin. Tunggu dia balik dulu ya. Tunggu dia balik dulu. Memang dia sekarang kalau teman-teman lihat ya, ini seperti buy on weakness kan ya, seperti buy on weakness ya. Tetapi jangan lupa dia habis break dari sebuah trend. Nih. Dia habis break dari sebuah trend. Ini kan adalah trend lainnya ya. Nah, dia break di sini. Ya, dia habis break. Nah, biasanya kecenderungan yang ada kan habis break dia pullback untuk retest kemudian buat turun kembali. Jadi, teman-teman harus bisa menguji dulu skenarionya. Apakah ini termasuk false atau tidak? Bagaimana caranya? Dia akan balik ke atas. Ya, dia akan balik ke atas, dia akan melanjutkan trend. Baru break. Ya, kalau tidak, saya cenderung tidak akan ini buy on weakness, saya tidak akan lakukan. Ya, walaupun dia ada di support. Ya, saya tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia habis break dari sebuah trend. Ya, dia habis break dari situ. Jadi saya mau memastikan kalau area ini adalah false breakdown. Ya, kalau dia false breakdown itu beda masalah, kita tinggal lihat lagi. Kalau sekarang saya tidak akan berspekulasi. Kalau teman-teman buy on weakness di daerah sini, spekulasinya gede. Ya, walaupun ya stop lossnya, stop lossnya kan bisa taruh sini ya, silakan buat teman-teman agresif. Ya, kalau saya tidak. Gitu. Oke, kalau buat teman-teman ya sebenarnya bisa, teman-teman tinggal stop lossnya di situ. Tapi ingat, harus komit ya. Kalau memang udah kena stop loss, keluar. Jadi ini untuk window dressing ada apa enggak? Ya kalau dari teknikalnya mungkin saja nggak ada. Ya, dari teknikalnya sih ya, mungkin saja nggak ada. Walaupun secara fundamental bagus.
rasio-rasio rasio-rasio fundamentalnya sih cukup bagus ya. Oke, Elsa masih cukup bagus nggak? Menurut saya sih masih bagus ya, karena dia habis break nih ya. Nih dia habis break trend itu, tinggal teman-teman kalau mau memastikan tunggu dia break 300 ya, break 300 baru teman-teman masuk. Nih break dulu. Nih ya, ini EMA 20, ini EMA 50, ini EMA 200. Jadi resisten ke atasnya kan memang gede kan. Makanya tunggu dia break ke atas baru teman-teman ikut. Itu untuk Elsa. Hoki. Oh iya, Hoki ini udah lama sekali ya kita tidak lihat dia. Bagaimana kabarnya dia? Oh ini, kalau ini dia masih, kalau teman-teman lihat ya, begitu saja lihat sekilas ya. Ini seperti juga ada di daerah supportnya ya. Ya kan? Kalau teman-teman mau buy on weakness kan sebenarnya udah mulai bisa terjadi nih. Ya, tetapi kalau saya lihat dari trend yang ada, dia masih cenderung downtrend kan. EMA 200-nya masih di atas. Berarti teman-teman akan melihat pergerakan untuk nembus EMA 200 itu akan menjadi sebuah perjuangan. Kenapa? Lihat belakangnya ya. Ini mentok EMA 200 turun lagi. Mentok EMA 200 turun lagi. Mentok EMA 200 turun lagi. Ya, walaupun ini sebenarnya udah dites berkali-kali. Jadi ada kemungkinan memang akan dijebol ya EMA 200 itu. Nah, oleh sebab itu jauh lebih baik tunggu jebol aja baru ikutan. Ya itu kalau saya untuk Hoki. ICBP gimana? ICBP ini sayangnya itu memang adalah support resistennya itu banyak banget. Jadi ya kalau dia harus ngelewatin support resisten yang begitu banyak ya nggak heran. Ya, tetapi dari trendnya dia sebenarnya udah cukup bagus. Ini udah tinggal menunggu break. Ya, break. Nah, paling enak itu adalah tunggu dia break di sekitar 9.275 baru teman-teman ikut ke atas. Ya, atau teman-teman agresif ikut dari sini nih, begitu dia break ini. Ya, mungkin ada di sekitar 9.000 kali ya. 9.000 break, baru teman-teman ikut. Ya, itu untuk ICBP. Oke, PTPP breakdown. Kemarin juga udah breakdown sih, bukan hari ini doang kalau nggak salah ya. Nah, iya. Ya, nih ya, kemarin. Ini belum breakdown malah, masih shadow di sini. Jadi kita tinggal konfirmasi aja besok. Ya, oke. Raja bagaimana Raja? Coba. Pegasnya aja sideways ya, harusnya Raja juga sama ya. Nih hari ini candle sih cukup bagus ya. Ya, ini kelihatannya masih akan cukup long juga nih. Ini belum selesai kan? Ya, mungkin dia mau kelarin, benar-benar kelarin baru break kali. Ya, ini untuk Raja. PTBA bagaimana? PTBA kayaknya masih hold ya. Kita lihat. Ya. PTBA ini kan dia udah break nih, posisi break kan. Nah, lihat dia retestnya ke sini mantul nggak? Ya, retest mantul nggak? Karena kalau lihat dari PTBA, lihat dari Adaro ya, itu kan kurang lebih sama ya, karena PTBA dan Adaro itu kan kita rekomendasikan bareng-bareng. Gitu. Nah, Inco ini mungkin masih akan agak lama, walaupun ya trennya itu udah bagus. Ya. Dia malah break ya hari ini ya. Ya, ini malah break ya. Malah saya pikir dia masih akan agak lama di sini gitu ya. Ternyata dia udah mulai breakdown nih. Kalau dia udah mulai breakdown, ini area satu ini akan menjadi supportnya dia. Tinggal kita lihat ya, area ini kuat nggak untuk pergerakan dari si Inco ya. Tapi ini memang udah kelihatan memang trennya masih akan agak lama. Kalau misalnya dia bisa break kembali ke atas, nah teman baru ikut aja. Ini ya. Ini dari yang pergerakan ini dia break, nah baru teman ikut. Ini tinggal panjangin aja nanti trennya. Ya, dia udah ke bawah nih, sebenarnya ini udah breakdown nih. Kalau misalnya kita lihat dari trend yang bawah nih, ini ya, ini, nah akhirnya dia breakdown. Ya, ini untuk Inco ya. Habis itu Toys ini saya agak lupa loh. Ini kayaknya saham yang itu ya, ada di akselerasi ya.
ya. Ini Toys ya, ini baru dia baru breakout, tapi ya teman-teman tinggal lihat lah ya kalau udah dia pergerakannya begini. Ini yang jual mainan kan? Jual mainan import kan ya? Yang jual mainan import segala macam, teman-teman cek lah ancaman dan segala macamnya. Kalau sampai saat ini ya, saya tidak terlalu melihat dia punya order book segala macam, liquid apa tidak ya. Tapi memang lihat dari trendnya ya, dari teknikalnya ya, sebenarnya dia cukup bagus ya. Karena apa? Dia habis break dari EMA 20, ini meninggalkan gap yang sedikit aja sih ya. Nah, dia apa yang kita lakukan untuk si Toys ya, saya cenderung sih ya tunggu dia membentuk base atau ada sesuatu lah yang di atas itu, konsolidasi sebentar baru kita masuk. Kalau sekarang ya mungkin besok dia akan arah segala macam. Kita nggak bisa ikutan ini. Ya kita nggak bisa main HK aja segala macam. Ini kan kalau teman-teman mau main HK ya teman-teman lihat order booknya seperti apa besok pagi. Ya itu berarti ya untuk tape reading ya. Tape reading teman-teman sama Opa Yusal ya. Kalau saya nggak di daerah situ ya untuk. Tapi kalau teman-teman mau masuk ya, ini kan pergerakan teknikalnya bagus banget ya. Ya dia break, setelah break ini kan konsolidasi terus dia break kan. Nah, jadi saya akan cenderung menunggu ya dia konsolidasi dulu baru kita masuk di situ. Ya kalau enggak ya enggak. Ya. Adaro bisa HK enggak? Saya sih jarang banget ya main HK-HKan ya. Ya, kita masuk Adaro itu udah di bawah sini nih. Di sini nih. Ya, ini kan udah kita kasih warning ke teman-teman kan. Perhatikan Adaro. Ya, Adaro di daerah sini nih. Ya, kenapa? Kenapa kita perhatikan di situ? Lihat shadow-shadownya. Ya, ini habis itu kan ini adalah resisten yang dia tembuskan 1910 kan. Teman-teman kalau ikut dari bawah ya kita tinggal taking profit. Saya sempat taking profit di situ. Kemudian pas kita lihat, kok dia nggak turun-turun ya, nggak bergerak-gerak ya, cuma di situ-situ aja. Nah, ini adalah sebuah kesempatan. Terus habis itu dia break. Nah, apa yang kita lakukan? Saya sih jarang sekali main HK-kan ya. Jadi oleh sebab itu yang kita lakukan adalah kalau dia bergerak ya berarti tunggu dia membentuk konsolidasi dulu kayak gini ya. Ya konsolidasi dulu baru kita ikut. Kalau dia nggak konsolidasi agak susah kita mau ikut. Ini target saya aja di 2300. Ya kalau 2300 capai ini kan berarti target kedua ya. Kalau target satu kan ini udah sempat keluar. Nah ini udah keluar yang kedua. Apakah dia bisa konsolidasi di atas itu? Nah, tinggal kita wait and see aja. Gitu. Saya jarang sekali main HK. Crash mode investor, mode investor ya. Ini sebenarnya crash ya. Kita udah ini ya, udah katakan cukup banyak kali ya. Kalau crash ini dari apa namanya dari sisi perubahan pada fundamentalnya segala macam itu semuanya udah cukup bagus. Insidernya juga terus melakukan pembelian ya, dan kita masih ngelihat belum keluar sama sekali. Nah itu seorang insider loh, maksudnya masa dia salah melihat fundamental perusahaannya sendiri kan. Nah, belum lagi RI1 udah ke situ ya, RI1 udah perintahnya begini. Jadi untuk membiarkan si Krakatau Steel ini akhirnya jatuh terus berjalan sendirian, saya pikir pasti akan susah ya. Nggak mungkin dilakukan. Nah, buat investor sebenarnya tergantung teman-teman kuatnya berapa ya. Dana teman-teman untuk investor tetap harus kuat ya. Ini sebenarnya adalah area buat teman-teman lakukan cicilan. Tetapi kalau teman-teman mengerti teknikal, kita mungkin saja nunggu aja sebentar ya, Karena pergerakan begini itu bisa jadi dia akan mengarah ke bawah loh. Ya kan? Nah, kita mau menunggu, memastikan aja ini dia mau ke bawah apa ke atas. Nah, begitu dia ke atas, teman-teman baru melakukan average. Ingat ya, ini buat investor ya, bukan buat trader itu tidak melakukan averaging down ya. Stop loss, stop, udah selesai, udah balik ke modal, posisi baru lagi. Ya, jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya kayak Krakatau Steel ya, kalau dia bisa break ke atas ya kita baru ikut. Ya ini kalau dia break ke bawah ya kita nggak ikut dong, ya kan? Nggak ada short kan di sini. Ya ini buat Krakatau Steel.
Nobu gimana? Nobu ini kalau tidak salah ini bukan ini grup yang tidak kita trading kan ya. Bener ya? Saham ini ya. Oh ya ya, satunya lagi kan Bina ya. Ya, ini Nobu itu kalau tidak salah kita tidak trading kan. Jadi kalau lihat dari teknikalnya juga memang dia masih ada di bawah-bawah support-support apa resisten-resisten yang cukup kuat lah. Jadi teman-teman tunggu aja lah, ini EMA 200-nya ada di sekitar 1000. Tunggu aja di atas 1000. Ya. Ini lihat aja nih volumenya. Saya nggak terlalu ngerti volume-volume begini nih. Tiba-tiba gede-gede begini, tapi dia nggak kemana-mana loh. Ya turun sebesar ini aja volume, candlenya juga kecil-kecil gitu aja. Ya jadi kalau buat saya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu oke banget. MLPT ini sebenarnya juga sebuah saham yang sebuah grup yang kita tidak tradingkan ya. Tapi kalau misalnya dia sideways, teman-teman tungguin kalau udah punya barang. Kenapa? Karena kedepannya untuk teknologi sebenarnya cukup bagus ya. Dia apalagi dia sedang kondisi begini ya. Ini sebenarnya adalah kondisi-kondisi yang saya cukup suka ya. Volume juga nggak ada. Ya, jadi ini boleh teman-teman tungguin. Kalau belum punya barang, tungguin dulu ya. Tungguin buat teman-teman mau jauh lebih aman nih. Ini area ini 6 bulan ya nih ya. Kurang lebih sini. Ya, teman-teman kalau dia break di situ baru teman-teman ikut ya, atau ya teman-teman bisa break dari bawah sini. Ya agresif ya. Nah, ya ikut kalau dia break. Kalau dia naik. Ini bisa jadi loh ya, bisa jadi kalau teman-teman incar ini, dia bisa aja turunin ke sini terus baru naik. Ya jadi kayak bikin apa bull traps gitu ya, kayak bikin shake out gitu. Ya oke. Okay. MNCN ini sebenarnya juga saya tidak trading ya di sini ya. Ini udah breakdown nih. Ini udah breakdown, jadi dia udah patah strukturnya ya. Strukturnya kan ini ya. Dia yang ini kan sudah patah nih. Ya udah dipatahkan kan ya. Nah tinggal ini top ya, kita tinggal lihat support yang ini. Kalau dia patah wis bye bye ya. Kalau udah begini sih sebenarnya lebih baik teman-teman jangan masuk lah. Kalau udah punya ya harusnya sih ada stop lossnya ya. Udah punya ya. Nah kimia, untuk fast trade saya tidak fast trade bu. Kita cuma di swing dan di position ya. Kalau untuk KF ya Kimia Farma, ini kan sentimennya itu hari ini adalah karena Omikronnya. Ya Omikron. Cuman kan ini lihat ya EMA 200 lagi kan. Jadi tunggu dia di atas dulu aja baru masuk. Ya, Kabak ini kemarin kita udah bahas ya, tapi saya nggak terlalu tahu saham ini. Ya. Ya kita udah sempat bahas ini, tapi ini ya udah kayak gini ya. Teman-teman carilah. Saya nggak ngerti juga apa yang teman-teman lihat dari Kabak ini. Dan apa yang membuat si harganya bergerak. Ya coba cek dulu. BABP saya tidak trading juga ya. Ini grup ini ya, kalau teman-teman boleh ya. Saya nggak tahu teman-teman oke apa enggak ya. Lebih baik nggak usah ikutan deh. Ya. Ya teman-teman cek lah track recordnya segala macam grup ini. Nanti baru tahu. Ya, BRPT gimana? BRPT kemarin kan kita masih tunggu konfirmasi ya. Dia mau naik kembali ke atas atau turun ya. Nah, ini ya. Ya, kita masih konfirmasi ininya loh. Nih, ini tunggu dia break. Ya, break ke bawah berarti kita udah tahu dia akan turun ke bawah ya. Atau dia stay kembali ke atas. Ya, stay kembali ke atas. Nah, kalau ambil patokan EMA 200, ya sudah biar harganya di atas EMA 200 dulu deh. Gitu, baru kita ngomong. Baru kita ngobrol, kayak misalnya kayak di sini nih ya. Oh harga break sama 200 ikut kan ya, keluar di sini. Nah kalau dia udah breakdown begini, tadi kan sebenarnya pengennya kita adalah ya ikut di bawah sini kan untuk bisa ke atas lagi ya. Tapi kan ini breakdown nih, udah di bawahnya, bawah trend line-nya ya kan. Kemarin sempat naik tapi akhirnya diturunkan lagi. Jadi ya untuk BRPT kita masih belum lihat ya, tunggu dia membentuk sesuatu baru kita itu ya. Patokan enaknya sih ya lihat aja harga, kalau nggak di atas EMA 200 teman-teman lebih baik jangan masuk dulu gitu ya. Oh oke.
Oke, kalau gitu ya, oke. Untuk informasi toys ya lebih baik ya nggak usah lah. Ya kalau memang ada yang sedang bermain di situ ya lebih baik kita nggak hindarin aja. Ya, nah ini Telkom ya. Telkom menurut saya trennya masih oke kok. Ya, masih oke. Belum punya barang, tunggu dia break 4170. Baru teman-teman ikut. Ya, kalau sudah punya barang, ya tergantung barangnya di mana ya. Kalau barang dari bawah ya teman-teman tinggal hold aja. Ya, trailing stop teman-teman. Ini udah mulai kelihatan, ini udah TS-nya. Ya kan kalau dia break dari sini, ya teman-teman berarti kabur dong. Ya udah tinggal realisasikan profit aja. Oke, 3 mega ini kalau nggak salah ya. Nah, ini 3 mega juga masih bagus nih. Ya, ini 3 mega juga masih cukup bagus. Ini kalau teman-teman, ini saya ambil lebih dekat aja ya. Mana 0 0. Nah. Ya, kalau dia bisa ini teman-teman lihat ya, ini kan pullback nih. Nah, dia stay ya. Ini 61,8. Ya, 61,8. Ya udah teman-teman tinggal ikut aja. Ini kalau udah punya barang, berarti teman-teman tetap ikut di dalamnya. Kalau belum punya barang, ya teman-teman bisa ikut dari sini. Biar nggak terlalu banyak gonjang-ganjing ya. Teman-teman bisa ikut dari situ. Ya, dia break. Nah, teman-teman ikut 482, 482, teman-teman ikut lagi. Ya, mau ikut dari bawah gimana? Ini ada beberapa level sih ya. Kalau dia bisa tembus dan stay di atas 400, teman-teman ikut. Ya, sasaran selanjutnya ada di 432. Setelahnya 482. Kalau dia bisa tembus itu, ya berarti ikut terus. Ya. Ini masih cukup oke. Ini dia cuma pullback doang. Oke. Zyrek. Ya, Zyrek kemarin habis ya. Ya, benar nggak? Oh iya ya, benar ya. Kemarin ini udah jebol nih. Ini berarti kan dia udah mulai ini kan strukturnya ya. Ini low, ini high. Ya, ini harusnya kan tadinya adalah high low kan. Ya, ini tidak berhasil membentuk higher high, malah jebol. Malah akhirnya dia mulai turun ya. Ya mulai turun. Jadi ya udah ini sementara kita nggak lihat dulu Zyrek. Chen gimana? Ya, tower ini memang masih di situ-situ aja ya. Ya, moga-moga dia tidak jebol nih. 274. Kalau dia nggak jebol, masih ada harapan. Ya, ini memang volumenya juga udah mulai kecil ya. Ya, ini tinggal lihat aja. Ya, pokoknya jangan jebol aja. Ya, EMA 200 di situ. Ya, kalau dia bisa mulai mengecil di situ ya. Kalau dia bisa bertahan saja di situ, is good. Ya, artinya teman-teman tinggal perhatikan aja. Arto ini sebenarnya cukup menarik ya, Arto. Cuman ya karena harganya terlalu premium aja sih. Ada malas. Ya nih ya teman-teman ya. Amannya karena ini gede ya. 16.850 teman-teman perhatikan kalau dia bisa break. Ikut. Ya ikut. Targetnya cuma di 22.000. Sebenarnya gede ya. Targetnya gede. Ya artinya memang teman-teman berhati-hati aja. Karena memang udah cukup premium lah. Ya apa ini DMMX ya. DMMX ini sebenarnya cukup menarik saham ini. Dia masih di situ ya. Pokoknya dia masih bisa stay di atas 2.500. Teman-teman masih bisa hold. Di atas 2.500 teman-teman masih bisa hold. Kalau buat masuk lagi gimana? Ya, masuk lagi ini mungkin ada dua area ya. Satu yang di bawah sini. Ini lebih low risk ya. Ini di sekitar 22.000 dan 23.000 ya. Yang area kedua ada di 2.500 sampai 2.550. Ya, jadi artinya teman-teman perhatikan dua area ini. Kalau dia bisa stay di atas 2.500 lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau mau masuk ya, berarti ini adalah agresif ya. Masuk di situ atau tunggu dia break 2.940. Ya, dia break baru teman-teman lanjutkan trend. Setelah dia break aja kita masih punya satu area lagi ya untuk mereka uji di sekitar 3.460 ya. Di situ kalau break ya berarti itu udah sky is the limit ya. Indi kalau mau entry di mana? Kalau mau entry ya berarti ya bikin trading plan. Oke.
Indi kalau mau entry itu tunggu dia break di atas 1715. Ya, sebelum dia di atas itu lebih baik tidak. Medco, coba kita lihat. Medco. Oke ya, ini Medco juga sama ya. Ini masih dia trendnya sih masih cukup utuh ya. Kita tinggal lihat aja nih apa dia jebol apa enggak. Kalau dijebol ya lebih baik teman-teman yang di atas berarti ya stop loss. Teman-teman berarti tuh kalau mau masuk lagi ya ada di 418. Ini tapi ini buy on support ya. Buy on support ya, tapi kalau misalnya mau lebih aman, lebih baik teman-teman tunggu ada di atas 550 lah ya. 550 baru teman masuk. Ya, ini EMA 200-nya di situ. Ya, tunggu break di atas baru teman masuk. Adi potensi head and shoulder. Saya nggak pakai metode itu ya. Ya. Tapi yang kita lihat dari Adi, teman-teman lebih baik kalau bisa dia bisa jebol breakout 1200 baru ikut. Udah gitu aja. Yang lainnya kita nggak peduli sih. Ya, di atas ke atas dia bisa break 1200 baru ikut. Auto. Nah, auto coba kita lihat ya. Hari ini ya dia cukup jelek ya hari ini ya. Oh iya ini tapi dia bertahan sih di sekitar 61,8. Ini ada EMA 50 di situ. Ya, pokoknya dia kalau dia bertahan di situ, saya tetap masih hold sih. Untuk itu. Ya, belum ya 12 ya, benar ya. Sekitar itu ya. 1215 itu kurang lebih ada di 61,8. Ya, masih cukup bisa di hold sih, Pak. Kita tinggal lihat ya katalisnya ya. Iya, Astra International juga iya. Kenapa kelihatannya jebol? Karena pada takut kan timbul lagi PPKM. Ya, kemarin kan PPKM pas yang Juni itu yang gelombang kedua kan itu kan cukup membuat si pergerakan Astra termasuk auto kan anaknya kan itu cukup terganggu kan. Tapi setelah PPNBM terus habis itu PPKM mulai dilonggarkan, kita lihat ya di pameran-pameran yang Gias ya kemarin ya, Gias IMMS ya itu penjualannya cukup mantep. Jadi orang-orang yang mungkin tadinya nyimpen uang nggak tahu mau kemana ya, itu terus memborong. Nah, jadi ya terus plus ada PPNBM kan. Ini PPNBM juga kelihatannya akan dibikin permanen, tetapi untuk mereka yang punya kandungan lokal sampai di atas 70% ya baru akan dibikin PPNBM-nya sampai 100% ya. ESA all time high, betul. Ini ESA itu udah saya TP malah. Ya ini pas kena GoPay itu udah TP. Ini kan ada TP ya. Ini kan trading plan kita ya, ini GoPay saya udah TP malah. Dia naik lagi ke atas setinggi apa ya nggak tahu. Ini kalau ini all time high ya. All time high berarti sky is the limit, no? Ya. Ya, the sky is the limit. Jadi udah kalau teman punya barang ya teman mau hold ya silakan tinggal hold aja. Ya, MTEK. Oh, ini masih MTEK tuh. Ya, ini saya masih target sekitar 30%, ini masih jalan sih. Ya, MTEK masih hold. Ya, tapi kalau mau buat masuk kayaknya sih agak-agak ini ya. Udah di tengah jalan ya, tinggal berapa lagi? Tinggal 2/3 lagi. Ya, lebih baik cari yang lain aja. IMJS ini kelihatannya jangan dulu deh ya. Ini udah di ujung tanduk nih. Ini bertahan apa enggak nih? Di EMA 200-nya. Ya, walaupun memang kelihatannya memang volumenya kecil ya, tinggal teman-teman tungguin lah. Tungguin lihat potensinya ya, kalau dia bisa lebih baik sih tunggu dia break ya. Dia break atas baru kita ikut. Ya lebih jelas, lebih tenang kita. Kalau sekarang ini agak was-was. Memang kayak buy on weakness ya. Buy di daerah-daerah support ya. Ya, cuman agak spekulasi sih. Ya berarti bawahnya ada stop loss. Jadi saya lebih baik jelas dulu ini ada satu candle gede, break ke atas baru ikut. Gitu aja.
Ya. Oke. Ini kurang lebih hari ini. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Ya, ini sekalian ya. Mungkin saya mau tutup juga untuk review hari ini ya. Teman-teman sekalian saya announce buat teman-teman ya. Kita untuk tahun ini mungkin akan cuman sampai Selasa, terus Selasa minggu depan. Terus hari Kamis itu kita ada analis dari iPod untuk trend 2022 sama sektoralnya. Jadi teman-teman bisa hadir di situ ya. Nah, setelahnya kita libur. Kayak liburnya berarti sampai bulan Januari ke depan. Nah, nanti tinggal tunggu aja. Selasa mungkin saya akan umumin ya apakah sampai tanggal berapa kita libur ya. Oke teman-teman, ini mungkin untuk hari ini. Semoga cukup bermanfaat kan insight-insight hari ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan analisa ulang ya, terus habis itu cocokkan dengan karakter teman-teman. Oke ya. Semoga besok kita masih aman-aman saja ya. Intinya di technical untuk indeks harga saham gabungan kurang lebih masih cukup sesuai dengan technical yang ada, skenario yang ada ya. Oke, demikian teman-teman untuk market review kita hari ini. Thank you semua untuk waktunya ya. Saya izin pamit. Salam tim semuanya. Oke, saya izin live ya. God bless semua.